Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Web 3.0. Jadi, apa sih itu Web 3.0? Web, Web 3.0 ini adalah generasi ketiga dari layanan web berbasis web, layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 saat Tim Berners-Lee, yaitu penemu World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Web 3.0 berhubungan dengan konsep web semantik yang memungkinkan isu web dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software. Beberapa ahli bahkan menamai Web 3.0 sebagai web semantik itu sendiri. Keunikan dari Web 3.0 adalah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Kita bisa meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah-susah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Web 3.0 juga mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang kita cari, bahkan tanpa kita minta. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan mengambil kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang luar biasa besar. Walaupun masih belum sepenuhnya direalisasikan, Web 3.0 telah memiliki beberapa standar operasional untuk bisa menjalankan fungsinya dalam menampung metadata, misalnya Resource Description Framework atau RDF dan The Web Ontology Language atau OWL. Konsep semantik metadata juga telah dijalankan pada Yahoo Outside Vifex Radar Network dan sebuah development platform yaitu Jena di Hewlett Packard. Jadi untuk pembahasan Web 3.0 kali ini kita akan membawakan dua contoh dari Web 3.0 ini sendiri, dimulai dari NFT atau non-fungible token. Jadi apa sih itu NFT atau non-fungible token? Jadi NFT itu adalah aset digital yang menggambarkan objek asli seperti karya seni, musik, atau item yang terdapat pada video dan pada game dan video. Secara sederhana, NFT mengubah karya seni digital dan jenis barang koleksi lainnya menjadi satu-satunya, sehingga karya seni tersebut bisa diverifikasi keasliannya dan mudah diperdagangkan melalui blockchain. Jadi, untuk cara kerja NFT itu sendiri, NFT tersedia di blockchain yang merupakan buku kas besar atau ledger yang mencatat setiap transaksi yang terjadi di jaringan tersebut. Secara lebih spesifik, NFT biasanya ditransaksikan lewat blockchain Ethereum, meski beragam blockchain lain sebenarnya juga mendukung transaksi NFT. Bisa dikatakan, NFT diciptakan atau dicetak dari objek digital yang mewakili sebuah item baik berwujud atau tak berwujud. Beragam jenis itu seperti karya seni, GIF, video atau potongan video, kejadian peristiwa olahraga, avatar virtual, desainer stiker, dan musik. Bahkan NFT juga bisa dicetak pada sebuah tweet. Pendiri Twitter yaitu Jack Dorsey sempat menjual tweet pertamanya sebagai NFT dengan nilai mencapai lebih dari 2,9 juta dolar AS. Nah, kesimpulannya, NFT adalah sebuah item layaknya barang koleksi fisik. Hanya saja bentuknya digital, sehingga alih-alih mendapatkan lukisan dalam bentuk fisik yang bisa digantungkan di atas dinding, pembeli NFT akan mendapatkan file digital dari barang tersebut. Nah, lanjut ke contoh berikutnya, yaitu Metaverse. Jadi apa sih Metaverse itu? Anggap saja sebagai internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkannya sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih melihat di layar. Pada dasarnya, ini adalah dunia komunikasi virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang dapat bertemu, bekerja, dan bermain menggunakan headset virtual reality, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lain. Menurut seorang analis yang mengikuti teknologi baru, Victoria Petrov, ini adalah evolusi konektivitas berikutnya, di mana semua
hal itu mudah menyatu dalam alam semesta doppelganger yang mulus. Jika Anda menjalani kehidupan virtual Anda dengan cara yang sama seperti Anda menjalankan kehidupan fisik Anda, katanya. Dan apa aja sih yang bisa dilakukan di metaverse? Nah, pada metaverse ini Anda dapat melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, melihat atau membuat karya seni, dan mencoba atau membeli pakaian digital. Metaverse ini juga bisa menjadi game changer untuk shift kerja di rumah di tengah pandemik ini. Alih-alih Anda melihat rekan kerja di kotak panggilan video, karyawan dapat bergabung dengan mereka di kantor virtual. Dan pada Facebook sendiri, mereka telah meluncurkan sebuah meeting software untuk perusahaan yang disebut dengan Horizon Works yang menggunakan sebuah headset Oculus Rift untuk menjalankannya. Untuk kesimpulan dari Metaverse ini adalah sebuah dunia virtual di mana dapat melakukan kegiatan yang biasa Anda lakukan pada dunia fisik atau dunia asli yang Anda lakukan pada Metaverse ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya dari apa itu Web 3.0 dan contoh dari Web 3.0 sendiri yaitu Metaverse dan NFT. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bertemu di video berikutnya.